Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasamma bil jalil yahdi man yasha ila sawa'is sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul latiful jamil. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil abatil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syifa'il alil wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwa'ihi ila yaumin yus'alu bihi anil katsiri wal qalil, amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah yang tidak terhenti kepada kita. Dengan demikian kita bisa berkumpul, bertemu kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, as-sani wal arba'un min asma'illah al-husna al-jalil. Yang ke-42 dari Asma'ul Husna adalah Al-Jalil. Sebagian kita menerjemahkan Al-Jalil itu artinya adalah maha besar. Maha besar. Sama dengan Al-Kabir. Al-Kabir maha besar, Al-Jalil maha besar. Perbedaannya, kalau Al-Kabir itu maha besar zatnya, zat Allah itu maha besar, sehingga tidak bisa diperdapati dengan akal manusia yang sehebat apapun akal itu. Kada bisa dijangkau, diperdapati bagaimana zat Allah. Nah, sehingga dia disebut Al-Kabir, maha besar. Kalau Al-Jalil maha besar juga, cuma kembali kepada sifatnya. Sifat-sifat Allah itu maha besar, Al-Jalil. Nah, makanya kalau kita sembahyang itu Allahu Akbar. Akbar itu Al-Kabir, maha besar zatnya, karena kita sembahyang menghadap zat Allah, bukan sifatnya. Kalau sembahyang Allahul Ajal, kada sah sembahyang, karena Jalil ini maha besar tapi sifatnya. Kalau Akbar, Kabir itu maha besar zatnya. Itu perbedaan antara maha besar maha besar. Allah maha besar zatnya disebut Al-Kabir, maha besar sifatnya disebut Al-Jalil. Qala ba'dul ulama al-jalil huwal mausufu binu'util jalal. Al-jalil itu artinya yang disifati dengan sifat-sifat kebesaran. Yang disifati dengan sifat-sifat kebesaran disebut al-jalil. Wa nu'utul jamal, sifat-sifat kebesaran itu kal izzi, seperti kemuliaan, wal mulki, kerajaan, wat taqaddusi, kesucian, wal ghina, kekayaan, wal qudrat, kekuasaan, wal quwwah, kekuatan, wal qahri, memaksa, mengalahkan,
wal ijbar, memaksa, wa ghairiha, dan selainnya. Itu contoh sifat-sifat kebesaran. Lawannya ini ada sifat keindahan, al-jamil. Sifat keindahan itu seperti penyayang, pemaaf, pemurah, pelindung, penyantun. Itu sifat-sifat keindahan Allah. Kalau sifat-sifat kebesaran, ya tadi kerajaan, kekayaan, kemuliaan, kesucian, kekuatan, keperkasaan. Itu sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersifat dengan kebesaran namanya Al-Jalil. Bersifat dengan keelokan namanya Al-Jamil. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min sifati jalalihi, sebagian dari sifat kebesaran Allah, i'zazu man sya wa idlalu man sya, memuliakan orang yang dia kehendaki, menghinakan orang yang dia kehendaki. Nah, ini sifat kebesaran Allah. Dengan sifat kebesaran itu bisa memuliakan si fulan, bisa menghinakan si fulan yang lain. Esok hari bisa dibalik. Yang semalam dihinakan, hari ini bisa dimuliakan Allah. Yang dulunya dimuliakan bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Semudah itu Allah menghinakan, memuliakan, karena dia punya sifat kebesaran itu. Yu'til mulka man sya wa yanzi'ul mulka man sya. Allah bisa memberikan kerajaan kepada orang yang dia kehendaki. Allah bisa mencabut kerajaan itu terhadap orang yang dia kehendaki. Nah, ini namanya sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hari ini diam di istana, besok di penjara. Adakah itu? Ada benar? Orang yang hari ini di penjara, besok di istana. Nah, karena Allah memuliakan orang yang dia kehendaki, Allah bisa menghinakan orang yang dia kehendaki. Tidak ada sulitnya bagi Allah yang demikian, karena dia Al-Jalil, dia maha besar. Dia maha besar. Orang yang dulunya jadi pembantu kita, satu saat kita bisa jadi pembantu dia. Nah. Orang yang dulu jadi bawahan kita, atau saat dia bisa jadi atasan kita. Nah, jadi itu yu'til mulka man sya wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Setengah sifat kebesaran Allah, Allah memberi hidayah orang yang dia kehendaki, Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Hidup sarumah, guring sakamar, bahkan saranjang, makan baimbai. Tapi dengan mudah Allah, yang satu ini Allah beri hidayah, yang satu Allah sesatkan. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Allah tidak sulit sedikit pun melakukan itu. Semua di genggaman Allah. Nah, ini Al-Jalil nih. Nah, jadi Al-Jalil ini satu nama Allah yang menakutkan, yang menakutkan kita. Karena hari ini kita beriman kepada Allah, siapa tahu kita besok jadi orang kafir. Makanya jangan sombong orang yang beriman. Kita beriman hari ini, Allah bisa membulak-balik kita besok jadi orang kafir. Hari ini kita jadi orang kaya, besok kita bisa jadi orang fakir miskin. Hari ini kita punya kedudukan tinggi, besok bisa jadi orang yang di bawah.
Nah, jadi itu semua kembali kepada Al-Jalil yang maha besar, yang mempunyai sifat-sifat kebesaran. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi al-mu'min bismillahil jalil ayyakhshallaha ta'ala. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jalil, dia takut kepada Allah itu. Dia takut kepada Allah. Kalau kita berhadapan lawan orang ini bisa mencabut kita dari kedudukan kita, pasti takutan kita. Hati-hati kita menghadap orang itu. Salah-salah kita bisa dicabutnya kerajaan kita. Kita hendak bertamu atasan kita. Atasan kita ini satu saat bisa memindah kita kemana-mana, bisa mencabut kedudukan kita. Kalau kita jumpa dengan atasan, takut kita. Hati-hati bicara, hati-hati kita bertindak, hati-hati kita duduk, hati-hati kita memandang. Kalau sidin kecewa, kalau salah. Nah, jadi orang yang beriman bahwa Allah itu punya sifat kebesaran, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takut yang mulia, takut yang tinggi. Karena ada orang takut kepada Allah itu terhadap siksanya. Aku takutan lawan Allah. Allah ini bisa menyiksa, bisa membuat ke neraka. Itu takut kepada Allah baik, tapi masih di bawah dibanding kedudukan orang yang takut kepada Allah karena Allah punya sifat kebesaran itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang beriman, orang yang percaya bahwa nama Allah itu Al-Jalil, yang punya sifat-sifat kebesaran, ayyakhshallaha ta'ala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu bijalalihi yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Karena Allah yang maha besar itu dengan kebesarannya dia bisa memberi orang yang dia kehendaki, orang bisa mencegah orang yang dia kehendaki. Wa annahu qadirun ay yasluba ni'amahu fi sa'atin wahidah. Allah itu mampu mengambil nikmatnya sekejap mata. Nah, Allah ini mampu mengambil nikmatnya kepada kita sekejap mata. Dulu kita melihat, sekarang kada melihat. Dulu kita mendengar, jadi kada mendengar. Dulu kita bisa berpandir, sekarang jadi bisu. Allah mudah mengambil itu dari kita. Kayak apa kada takutan lawan Tuhan yang macam itu? Kayak apa kada takutan lawan zat yang bersifat demikian? Wa annahu alimun bi ahwalil abdi ma zahara wa ma batan. Dan Allah yang maha besar, yang punya sifat-sifat kebesaran itu, dia mengetahui keadaan kita yang zahir dan batin. Ilmu bagian sifat kebesaran. Kita yakin bahwa Allah tahu keadaan kita, zahir kita, batin kita. Kayak apa kada takutan? Kita guring, Tuhan tahu. Kita bangun, Tuhan tahu. Kita makan, Tuhan tahu. Kita mandi, Tuhan tahu. Zahir batin hati kita ada sedikit kada bagus lawan orang, Tuhan tahu. Nah, dan ilmu bagian sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ghaniyun an ta'atil abdi. Dan bahwa Allah itu terkaya daripada taatnya kita. Nah, kaya bagian sifat kebesaran. Allah maha kaya. Nah, kayanya Allah itu apa? Kayanya Allah itu kada butuh, kada perlu taat kita kepadanya. Kita taat, Allah kada tambah kaya. Kita kada taat, Allah kada akan miskin. Karena dia maha besar. Setengah dari kebesaran itu adalah maha kaya.
walau annama fil alam kafara billah mana qasa min jalalihi syai'a. Jikalau seluruh alam ini, seluruh alam kafir kepada Allah, kada ada masjid, kada ada langgar, kada ada majlis ta'lim, kada ada orang sembahyang, seluruh alam ini kafir, sedikit pun kada mengurangi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kada berkurang kebesaran Allah. Lain lawan raja dunia. Raja dunia itu bisa tegak, bisa kukuh kalau rakyatnya patuh. Kalau rakyatnya patuh, raja dunia akan kukuh. Tapi kalau rakyat sudah kada patuh, samuan memberontak kepada raja, kada taat kepada raja, runtuh kerajaan. Kayak apa aja hebatnya seorang presiden, kalau rakyat semuaan kompak kada patuh, runtuh kekuasaan. Kita nih kompak semuaan kompak, kada hendak biar listrik, bangkrut PLN itu. Coba kan ya, asal kompak semuaan, kada sepakat sama kada hendak bayar listriknya. Kenapa? Karena si listrik PLN ini kada kaya, kada lain dengan Allah. Semuaan orang kada taat kepada Allah, Allah kada terganggu, kada mengurangi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annama fil alam amanu wattaqaw ma zada fi jalalihi syai'a. Jikalau bahwa seluruh alam semesta ini taat dan takwa kepada Allah, sekampungan, senegrian orang sembahyang semuaan berzikir, kalau pang Allah tu bertambah kebesarannya kada juga, karena dia sudah maha kaya, dia sudah maha besar. Jadi ketaatan kita ini semata-mata kembali kepada kita, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang siapa nak untung kita, kita berzikir siapa nak untung kita. Kalau Allah, siapa ada ibadah kita kada ada harganya, tidak ada artinya ibadah kita kepada Allah. Nah, jikalau seluruh alam ini semuaan takwa, beriman kepada Allah, mazada fi jalalihi syai'a, sedikit pun kada menambah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang bujur-bujur maha besar itu kada ada tergantung dengan siapa jua pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi al-imanu bismillah al-jalil yurisul khasyah. Beriman dengan nama Allah Al-Jalil itu membuahkan takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita ingat Allah itu hanya punya sifat kebesaran, hidup dalam dunia ini kita kada ada lapang, kada ada nyaman. Kalau Allah hanya punya sifat kebesaran, kita ingat Allah itu maha menyiksa, kita ingat bahwa Allah itu maha ini, hidup kita susah. Makanya di sisi lain Allah ada punya sifat keindahan, keelukan al-jamil, supaya hati kita nyaman, supaya hati kita nyaman. Bila waktu kita ingat kepada nama Allah Al-Jalil, takutan kita, sarabaan takutan. Ingat bahwa Allah tu punya sifat-sifat al-jamil, hati kita nyaman. Allah tu pemaaf, Allah tu penyayang, Allah itu pelindung, hati kita nyaman. Jadi hati kita ini antara dua lawan Allah Ta'ala. Kadang-kadang takut karena mengingat sifatnya, namanya Al-Jalil. Nah, kadang-kadang kita kepada Allah ini cinta, mengharap kepada Allah karena Allah punya sifat-sifat keelukan, keindahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa innahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Fa innahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Allah itu berhak engkau takuti daripada yang lainnya jikalau kalian beriman.
Jikalau kalian beriman, ujar Tuhan, Allah tuh yang paling berhak ditakuti, bukan selain Allah. Kadang-kadang kita banyak nang ditakuti, kadang-kadang kita kebanyakan nang ditakuti, bahkan kadang-kadang melebihi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan, berfirman, Allah itulah yang paling berhak untuk ditakuti. Bila Allah menyuruh, kada perlu takutan kepada siapapun dalam menjalankan suruh Allah. Bila Allah melarang, takut kepada Allah. Siapapun yang lain menyuruh, siapapun yang lain mendorong, kalau jar Tuhan jangan, itu Allah yang penting ditakuti. Karena memang Allah yang sebenarnya yang berhak untuk ditakuti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita percaya kepada Al-Jalil, bahwa Allah memiliki segala sifat kebesaran-kebesaran tadi, menimbulkan hati kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, takut ini akhlak orang beriman. Akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Jalil, dia takut kepada Allah. Dan macam apa orang yang takut kepada Allah itu? Karena semua ini mengakui takutan lawan Tuhan. Takut aja. Takutnya si A kan takutan lawan Tuhan. Oh, siapa bani lawan Tuhan? Semuaan mengaku takutan lawan Tuhan. Cuma sebujurannya orang takutan lawan Allah itu macam apa? Nah, apakah hanya diucapkan aku takut kepada Allah? Nah, wa min simaril khasyah, dan sebagian daripada hasil ketakutan kita kepada Allah Al-Jalil, ikhlasul amal lillah. Ini kita kenapa beribadah nih ikhlas? Karena kita takut kepada Allah. Allah tahu isi hati kita. Kita ini sembahyang, kita baca Quran, karena apa? Tuhan tahu. Nah, jadi mesti ikhlas. Nah, kalau kita takut kepada Allah, salah satu buah takut itu, salah satu bukti kita takut kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Nah, apa arti ikhlas itu? Nah, para ulama mengatakan ikhlas itu ada 3 turunan, ada 3 tingkatan. Bila kita masuk di salah satu itu, sudah masuk ikhlas. Pertama, ikhlas itu yuti Allah, dia taat kepada Allah. Sembahyang, taat kepada Allah. Baca Quran, taat kepada Allah. Dia baca Quran itu, dia taat itu limtisali amrih, karena menjunjung perintah Allah, ma'atalabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyah. Dia taat kepada Allah karena menjunjung perintah Allah dan menghendaki kesenangan dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlas yang pertama. Aku sembahyang nih, kenapa? Maka sembahyang, Allah nyuruh sembahyang, kumu aqimis shalah, dirikan sembahyang. Disuruh Allah aku sembahyang. Nah, dengan sembahyang ini aku berharap masuk surga, rezeki lancar, hidup bahagia. Itu ikhlas. Kenapa baca Quran? Baca Quran disuruh Allah dan Rasul. Jadi ku baca Quran, dan harapanku dengan baca Quran ini semoga dikubur selamat, di akhirat selamat, rezeki lancar, anak buah bagus semuaan. Nah, itu ikhlas sudah. Ikhlas. Yang kedua, ikhlas juga nih. Ayuti Allah limtisali amrih ma'a talabil huzuzil ukhrawiyah. Dia taat kepada Allah, menjunjung perintah Allah, dan hanya mengharapkan bagian-bagian ukhrawi. Aku baca Quran, menjunjung perintah Allah, mudahan aku masuk surga. Titik dari situ. Aku baca Quran, baca surat Tabarak, Al-Muluk, mudahan aku dikubur selamat.
dunia kada ada pandangan, dunia kada ada tujuan, yang pentingnya akhiratnya. Aku bersedekah menjunjung perintah Allah, mudahan kena aku mati ke surga. Nah, ini ikhlas yang nomor 2, tertinggi pada yang pertama tadi. Yang pertama tadinya bersedekah menjunjung perintah Tuhan, masuk surga, digantikan berlipat-lipat dalam dunia, kayaknya 1 juta jadi 10 juta. Nah itu ikhlas juga, tapi yang pertama. Yang kedua, ini kada ada memandang dunia, ini bersedekah semata-mata menjunjung perintah Allah dan mudahan mati husnul khatimah. Nah contohnya itu ikhlas yang tertinggi pada tadi, taganal pahalanya artinya. Nah yang ketiga, ikhlas lintisali amrillah ma'atalabi ridha. Dia menjunjung perintah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kada tahu surga, kada tahu neraka, kada tahu dunia. Aku sembahyang menjunjung perintah Allah, mudahan diridai Allah. Nah ini harap lagi nih. Ini yang paling tinggi sudah ikhlasnya di sini, antara 3 nih. Jadi antara 3 ini ikhlas yang paling tinggi ini. Napa itu bersedekah? Allah nyuruh supaya apa? Supaya diridainya. Nah habis. Nah ikhlas itu bisa kita dapat kalau kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kenapa takut kepada Allah? Karena Allah punya sifat-sifat kebesaran yang bisa berbuat apapun kepada kita dan mengetahui apa geritik yang ada dalam hati kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi buah daripada takut kepada Allah, wasiyanatun nafsi anil ma'siyah, menjaga diri dari maksiat. Orang takut kepada Allah kada bakal maksiat. Kenapa orang wani maksiat? Kenapa orang berani maksiat? Karena dia kada takut lawan Allah. Kalau takut kepada Allah kada bakal wani maksiat. Kenapa wani melakukan dosa? Kenapa berani berzina? Kenapa berani riba? Kenapa berani menipu? Kenapa berani mencuri? Karena kada takut lawan Allah, itu alasannya. Tidak alasan lain. Napa itu maksiat? Kada kawai ngaran takdir dustainya. Intinya kada takutan lawan Allah. Jakanya takutan lawan Tuhan, kada bakal maksiat. Kada bakal maksiat. Jadi takut kepada Allah ini sianah menjaga diri daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak masuk neraka orang yang menangis, menitiskan air mata karena takut kepada Allah. Nah, kita ini takutan kepada Allah. Kenapa takutan? Banyak benar berbuat dosa. Selama ini banyak benar kita meninggalkan suruh Allah. Selama ini kita banyak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Lalu astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah. Banyak dosa hamba, banyak nikmat yang kau berikan tapi hamba balas dengan maksiat. Nah sesali, lalu keluar banyu mata. Nah ini tangis khasyah, tangis takut kepada Allah. Setitis air mata itu bisa memadamkan neraka jahanam. Ini air mata yang paling mahal harganya. Kalau sampai kita menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tangisan ini luar biasa. Asal tangisnya karena takut kepada Allah. Banyak melanggar hukum Allah, maka Allah melihat di hadapan engkau ya Allah hamba melakukan maksiat ini. Di hadapan engkau ya Allah hamba melakukan mencuri ini. Di hadapan engkau ya Allah hamba melakukan perzinahan ini. Nah, sesali akhirnya keluar banyu mata kita. Nah ini banyu mata yang luar biasa harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan seperti ini, tangisan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama mengatakan ada 10 macam tangisan.
kada mesti baik ke 10-nya. Tangisan ini ada 10 macam tangis. Pertama, ujar ulama, bukaul khasyah wal khawf, tangis takut kepada Allah. Nah, tangis takut kepada Allah, ingat dosa, ingat salah, ingat baiknya Tuhan lawan seorang, ingatnya baiknya Tuhan lawan seorang, dibalas maksiat, lah tangis kita. Nah, ini bukaul khasyah, tangisan takut kepada Allah. Ini tangis yang paling mulia, tangis yang paling mahal. Yang kedua, bukaur rahmah, ada tangisan kasih sayang, tangisan kasih. Rasulullah SAW waktu menggendong putra beliau Ibrahim, ada anak Nabi laki-laki Ibrahim dari perempuan Mariatul Qibtiyah. Ibrahim ini masih bayi, sakit dalam sakaratul maut. Ibrahim ini, nah behinaknya lapah. Nabi kita ma'asuh, Nabi kita menangis Nabi kita. Ditanya sahabat, tangis apa itu wahai Rasulullah? Jadi Nabi, ini tangisan rahmah, tangisan kasihan lawan kakanakan ini, melihat inya lapah behinak waktu sakaratul maut. Tangisan rahmah, tangisan sayang, tangisan kasih, maras. Tangisan ini tangisan berpahala juga nih. Kita melihat orang garing, kita melihat orang susah, karena kita sayang, kasihan, menangis kita. Nah, ini tangisan rahmah, tangisan yang mendatangkan pahala kepada kita. Yang ketiga, ujar ulama mengatakan ada tangisan itu bukaul mahabbah wasyauq, tangisan cinta dan rindu. Orang ada sayang lawan siapakah disayanginya, baik anak baik siapa, rindu lawas kada berjumpa lawannya, keingatan, menangis akhirnya. Nah, tergantung siapa yang dicintainya, tergantung siapa yang dirindukannya. Kalau kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca puji-pujian kepada Nabi, kita baca sifat-sifat mulia Nabi, akhirnya kita rindu dengan Rasulullah, kita menangis, ngarannya bukaul mahabbah wasyauq, tangisan cinta dan rindu. Ini berpahala juga, tergantung yang dirindui siapa. Kalau kita rindu kepada Rasulullah, rindu kepada orang-orang salih, nah, akhirnya kita menangis karena kerinduan itu. Ini rindu, tangis yang mendatangkan pahala. Yang keempat, bukaul farah wassurur, ada tangisan gembira. Tangisan gembira, saking gembiranya tertangis. Ada orang nangis gembira? Yang kita lihat tuh, orang memenangkan perlombaan mati-matian, akhirnya menangisnya kesukaan. Artinya orang mendapat medali emas, lomba lari, lomba bulu tangkis, begitu menang baembung, menangis isak-isak tangis. Nah, itu kesakitan kan ada, kesukaan menang itu. Ini kan ada pahalanya tangisan ini. Itu tangisnya kesukaan itu. Tapi kalau inya berhasil mencapai sesuatu target, misalnya dia menghafal Quran, hari ini menghafal Quran, hafal surah, hafal. Nah, lalu dia gembira, dia senang dengan hafal sedemikian dari Al-Quran, akhirnya dia menangis karena kegembiraan itu, berpahala tangisannya. Karena yang digembirakannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, buka urudil mu'lim. Yang kelima, ada juga tangisan kesakitan. Mau ada orang kesakitan tertangis? Mau benar? Tejak paku tertangis kesakitan. Nah, ini kan jadi pahala tangisannya, ada mendatangkan apa-apa. Bukaul mu'lim, tangis karena sesuatu ada yang menyakitkan. Yang keenam, bukaul huzun ala mafat, menangis karena duka cita atas kehilangan sesuatu, kematian,
kehilangan harta, kehilangan dompet, menangis. Semua duit di situ andaknya, tertangis kehilangan benda. Nah itu bisa terjadi. Banyak orang kehilangan tuh menangis. Nah ini tangisan gak ada manfaatnya, tangisan gak ada mendatangkan pahala. Yang ketujuh ada namanya buka'ud dha'fi, tangis kelemahan. Tangis kelemahan. Ini berjuang sedemikian rupa akhirnya kalah, tertangisnya. Nah, mau kada itu orang menangis kekalahan? Sudah berlatih, bekerja keras, akhirnya kalah juga, tertangis. Orang 4 pilkada mungkin biasa menangis sementara saya kalah tuh. Duit keluar, tenaga buntang-banting habis, akhirnya kalah, tertangis. Tangis napan itu? Tangis kelemahan. Yang ke-8 buka'un nifaq, tangis munafik. Tangis munafik. Tangis air mata buaya jurang. Kisahnya menangis tapi hati suka. Buka'un nifaq. Yang ke-9 buka'ul mustajir, tangisan mengambil upah. Ini menangis itu mengambil upah. Ada kata nangis orang mengambil upah? Orang-orang pemain sandiwara, pemain film, diupahinya, nangis jasa negara menangisnya karena diupah. Itu tangisan upah. Yang ke-10 buka'ul muwafaqah, tangis umpatan. Kawan tiga nangis, umpat dua nangis kita. Tangis muwafaqah. Nah, jadi sekian banyak macam-macam tangisan tadi, air mata kita keluar, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah buka'ul khasyah, tangisan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ingat dosa, ingat azab Allah. Di situ kita menangis, menyesal berbuat dosa, menitis air mata. Inilah tangisan yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah selanjutnya nama Allah Al-Karim. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma as'aluka al-afiyah wa fatadaina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khair ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sawastajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma at-tawfiq wal hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ziyadan biddiqin wa barakatan umur wa satan bisim wa satan birdu wa tawbatan qabla al-maut, sadatan 'inda al-maut wa ba'da al-maut, wa 'afwan min al-hisab wa man min al-ajab wa nasiban min al-jannah. Zukna laka min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina minna syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik